Patah hati bukan akhir dari segalanya. Itu adalah tanda bahwa kamu pernah berani mencinta, dan itu sudah luar biasa. Sakitnya patah hati memang nyata, tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengaburkan nilai dirimu. Kamu tetap berharga, dengan atau tanpa dia. Terkadang, orang yang kita inginkan bukanlah orang yang kita butuhkan. Tuhan tahu lebih baik, apa yang pergi bisa jadi penyelamatmu dari luka yang lebih dalam di masa depan. Proses sembuh memang tidak instan, tapi tiap hari kamu bertahan, itu sudah langkah besar. Tidak apa-apa merasa hancur, asal jangan menyerah. Patah hati adalah pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat. Kamu sedang tumbuh, meskipun terasa sakit. Jangan kejar orang yang pergi. Kejar dirimu sendiri yang sempat hilang karena terlalu mencintai orang lain. Apa yang kita lakukan ketika patah hati menurut Stoikisme dan psikologi, ini akan menjadi narasi panjang yang membahas dua perspektif besar, Stoikisme dan psikologi, serta bagaimana keduanya bisa membantu kita mengatasi perasaan patah hati. Bagian 1, pengenalan tentang patah hati. Patah hati adalah pengalaman emosional yang sangat umum, namun juga sangat sulit. Ketika kita merasakan sakit hati, rasa kehilangan, atau kecewa yang mendalam karena sebuah hubungan berakhir, kita sering merasa hancur, bingung, dan tidak tahu bagaimana cara untuk bangkit kembali. Namun, jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, kita akan menemukan bahwa ada banyak cara untuk memahami dan menghadapi patah hati ini. Dalam filosofi Stoikisme, serta dalam psikologi modern, ada beberapa pendekatan yang bisa membantu kita menghadapi rasa sakit tersebut. Dalam narasi ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa mengatasi patah hati melalui dua perspektif yang berbeda, tetapi saling melengkapi, Stoikisme dan psikologi. Bagian 2, Stoikisme dan patah hati. Apa itu Stoikisme? Stoikisme adalah filosofi yang berkembang pada zaman Yunani kuno, dengan tokoh utamanya seperti Zeno dari Citium, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam dan menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan sikap yang tenang dan rasional. Stoikisme menekankan pentingnya pengendalian diri, kebajikan, dan penerimaan terhadap kenyataan hidup. Prinsip-prinsip Stoikisme dalam menghadapi patah hati. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah differentiating between what we can control and what we cannot control. Dalam konteks patah hati, banyak hal yang mungkin kita tidak bisa kendalikan, seperti keputusan orang lain, perubahan dalam hubungan, atau perasaan orang lain terhadap kita. Namun, ada satu hal yang bisa kita kontrol, respon kita terhadap perasaan itu. Menurut Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ketika kita mengalami patah hati, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima bahwa perasaan kita adalah respons alami terhadap situasi tersebut. Namun, kita tidak perlu membiarkan perasaan itu mengendalikan hidup kita. 1. Menerima kenyataan. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya tanpa penolakan. Ini bukan berarti kita harus menyetujui atau menginginkan patah hati, tetapi kita harus menerima bahwa itu adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. 2. Mengubah perspektif. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk berkembang. Patah hati bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah kesempatan untuk introspeksi. Apa yang bisa kita pelajari dari hubungan ini? Apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita sendiri? Dengan memfokuskan perhatian pada pertumbuhan pribadi,
kita dapat menemukan makna dalam pengalaman tersebut. 3. Tidak terjebak dalam emosi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam emosi yang berlebihan. Perasaan sakit, kecewa, atau marah adalah hal yang wajar, tetapi penting untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai kita. Dengan latihan pengendalian diri, kita bisa belajar untuk meredakan intensitas emosi kita, dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih rasional. 4. Mengalihkan fokus pada hal yang bisa dikuasai. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam hal ini, kita bisa memfokuskan perhatian pada hal-hal seperti kebugaran fisik, pengembangan diri, atau hubungan dengan teman dan keluarga. Ini bisa membantu kita mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang kita alami dan membantu kita untuk lebih produktif. 5. Penerimaan dan keberanian untuk meneruskan hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki keberanian dalam menghadapi kenyataan hidup yang kadang penuh dengan kesulitan. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk tetap maju dengan tekad dan ketenangan. Dengan cara ini, meskipun kita merasa patah hati, kita tidak membiarkan perasaan itu menghalangi langkah kita untuk terus maju. Bagian 3, Psikologi dan Patah Hati. Pandangan psikologi tentang patah hati. Dari perspektif psikologi, patah hati dapat dilihat sebagai pengalaman emosional yang sangat kompleks. Emosi seperti kesedihan, kecewa, marah, dan bahkan perasaan cemas adalah reaksi alami terhadap perubahan besar dalam hubungan interpersonal. Psikologi modern berfokus pada bagaimana kita dapat mengelola dan memahami perasaan-perasaan ini dengan cara yang sehat. 1. Memahami proses emosional. Tahapan patah hati. Menurut teori psikologi, proses patah hati seringkali melibatkan beberapa tahapan yang dapat mirip dengan model Kubler-Ross tentang berduka. Tahapan ini bisa meliputi denial, penolakan. Pada awalnya, kita mungkin merasa kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa hubungan telah berakhir. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang sementara, di mana kita menolak untuk mempercayai kenyataan tersebut. Anger, amarah. Setelah menyadari bahwa hubungan berakhir, perasaan marah bisa muncul. Kita mungkin merasa diperlakukan tidak adil atau merasa frustrasi dengan situasi tersebut. Bargaining, tawar-menawar. Dalam tahap ini, kita mungkin mencoba mencari jalan tengah atau berusaha mengubah keadaan dengan berpikir jika kita melakukan ini atau itu, hubungan tersebut mungkin bisa diselamatkan. Depresi. Pada tahap ini, perasaan kesedihan yang mendalam dan rasa kehilangan muncul. Kita merasa hancur, putus asa, dan bahkan mungkin merasa tidak ada harapan. Akseptans, penerimaan. Akhirnya, kita mencapai tahap di mana kita bisa menerima kenyataan bahwa hubungan telah berakhir dan mulai belajar untuk melanjutkan hidup tanpa orang tersebut. 2. Coping mechanisms. Strategi menghadapi. Psikologi menawarkan berbagai teknik untuk membantu kita mengelola perasaan dan stres yang datang dengan patah hati. Salah satu teknik utama adalah cognitive reframing, yang mengajarkan kita untuk melihat peristiwa dari perspektif yang lebih positif. Alih-alih melihat hubungan yang berakhir sebagai kegagalan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. 3. Emosi yang sehat dan tidak sehat. Dalam psikologi, kita belajar bahwa emosi bukanlah hal yang harus kita hindari. Sebaliknya, emosi adalah bagian dari pengalaman manusia yang penting. Namun, penting untuk membedakan antara emosi yang sehat, yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengatasi perasaan, dan emosi yang tidak sehat, yang bisa membuat kita terjebak dalam penderitaan berlarut-larut. 4. Dukungan sosial. Salah satu cara efektif untuk mengatasi patah hati adalah melalui dukungan sosial. Psikologi menunjukkan bahwa berbicara dengan teman,
keluarga, atau bahkan seorang terapis dapat sangat membantu dalam proses penyembuhan. Dukungan ini membantu kita untuk merasa tidak sendirian dan menerima perasaan kita tanpa penghakiman. 5. Mindfulness dan meditasi psikologi juga mendorong praktik seperti mindfulness dan meditasi sebagai cara untuk mengelola emosi dan meredakan stres. Dengan berfokus pada saat ini dan menerima perasaan kita tanpa menghakimi, kita dapat membantu diri kita untuk sembuh dan melanjutkan hidup dengan lebih damai. Bagian 4. Menggabungkan stoikisme dan psikologi dalam menghadapi patah hati. Menghadapi patah hati tidaklah mudah, namun dengan memadukan prinsip-prinsip stoikisme dan psikologi, kita dapat menemukan jalan untuk sembuh dan berkembang. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan mengendalikan reaksi kita, sementara psikologi memberi kita alat untuk memahami, mengelola, dan akhirnya melepaskan perasaan kita. 1. Penerimaan dan pemahaman diri. Menggabungkan stoikisme dan psikologi, kita dapat mulai dengan menerima perasaan kita, namun juga memahami bahwa perasaan tersebut bukanlah identitas kita. Perasaan itu datang dan pergi, tetapi kita tetap bisa memilih untuk tidak terjebak dalamnya. Dengan waktu dan kesabaran, kita akan menemukan kedamaian. 2. Fokus pada pertumbuhan baik. Dalam stoikisme maupun psikologi, pertumbuhan pribadi adalah hal yang sangat penting. Kita bisa belajar dari pengalaman patah hati ini dan menggunakan momen tersebut sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan lebih baik. Patah hati adalah bagian dari kehidupan yang mungkin sulit dihadapi, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip stoikisme yang mengajarkan kita untuk menerima dan mengendalikan reaksi kita, serta wawasan psikologis yang membantu kita mengelola emosi, cara terbaik kita bereaksi kepada seseorang yang telah menyakiti kita dengan diam. Diam adalah sebuah bentuk respons yang seringkali lebih kuat dan lebih bijaksana daripada langsung membalas dengan kemarahan atau kata-kata kasar. Diam, dalam konteks ini, bukan berarti kita menyerah atau membiarkan diri kita disakiti tanpa tindakan apapun, melainkan sebuah langkah yang penuh kontrol diri dan pengendalian emosional. Terkadang, diam adalah pilihan terbaik untuk melindungi diri dan mencegah konfrontasi yang bisa memperburuk keadaan. 1. Mengambil jarak untuk menenangkan diri. Diam memberikan ruang bagi kita untuk memproses perasaan kita tanpa terburu-buru merespons. Ketika kita disakiti, emosi bisa membanjiri pikiran kita, dan kadang-kadang reaksi spontan bisa membuat situasi menjadi lebih buruk. Dengan memilih diam, kita memberi diri kita kesempatan untuk menenangkan diri dan berpikir lebih jernih. Mengapa ini efektif? Mengurangi kemungkinan terjebak dalam kemarahan yang dapat memicu pertengkaran lebih lanjut. Memberikan waktu bagi kita untuk mengevaluasi apakah respons kita perlu lebih bijaksana atau justru tidak perlu sama sekali. 2. Diam sebagai bentuk kontrol diri. Stoikisme, misalnya, sangat menekankan pentingnya pengendalian diri. Menanggapi penghinaan atau perbuatan buruk dengan diam adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak tergoyahkan oleh tindakan orang lain. Diam bisa jadi tanda bahwa kita mengerti bahwa reaksi kita adalah hal yang kita kontrol, sementara tindakan orang lain adalah di luar kendali kita. Mengapa ini efektif? Memberikan kesan bahwa kita tidak terpengaruh oleh provokasi. Menunjukkan bahwa kita lebih memilih untuk menjaga harga diri kita dengan tidak terjerumus dalam perangkap emosi negatif. 3. Memberikan ruang untuk refleksi. Kadang-kadang, diam bisa memberi orang yang menyakiti kita kesempatan untuk merenung dan menyadari tindakan mereka. Terkadang, reaksi kita yang tenang bisa membuat mereka merasa lebih bersalah atau memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyadari kesalahan mereka. Jika kita langsung merespons dengan kemarahan,
kita mungkin hanya memperburuk keadaan dan memicu defensif dari pihak mereka. Mengapa ini efektif? Orang yang menyakiti kita mungkin mulai bertanya-tanya mengapa kita tidak merespons seperti yang mereka harapkan. Diam memberi mereka ruang untuk merespons dengan cara yang lebih positif jika mereka akhirnya merenung dan menyesali perbuatannya. 4. Diam untuk menjaga kesehatan mental. Menghadapi konflik atau kebencian dengan cara langsung dan penuh emosi bisa membuat kita merasa kelelahan mental. Diam adalah cara kita untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental kita. Kita tidak perlu membuang energi kita untuk sesuatu yang tidak berharga. Dengan memilih diam, kita melindungi diri kita sendiri dari perasaan negatif yang bisa merusak kedamaian batin. Mengapa ini efektif? Membantu menjaga ketenangan dalam diri kita dan mencegah stres emosional lebih lanjut. Menjaga agar kita tidak terjebak dalam perasaan dendam atau kebencian yang hanya akan membebani diri kita sendiri. 5. Menggunakan diam sebagai batasan yang sehat. Diam juga bisa menjadi bentuk batasan. Jika seseorang terus-menerus menyakiti kita, diam bisa menjadi cara kita memberitahu bahwa kita tidak akan menoleransi perilaku tersebut. Ini adalah sinyal bahwa kita tidak ingin terlibat lebih jauh atau berkomunikasi dengan mereka sampai mereka berubah atau meminta maaf. Mengapa ini efektif? Membuat kita terlihat lebih dewasa dalam menghadapi situasi sulit. Membuat orang tersebut tahu bahwa kita tidak akan terus terlibat dalam hubungan yang merugikan atau toksik. 6. Diam tidak selalu artinya melepas. Sebagai tambahan, diam juga bukan berarti kita membiarkan diri kita diperlakukan dengan buruk tanpa perlawanan sama sekali. Diam bisa jadi sebuah pernyataan bahwa kita tidak akan terlibat dalam drama atau konfrontasi, namun tetap menjaga harga diri kita dan memberi waktu untuk introspeksi. Ini adalah cara kita menjaga martabat tanpa harus terjebak dalam permainan emosional yang tidak sehat. Mengapa ini efektif? Memberi kesan bahwa kita cukup dewasa dan tahu kapan harus memilih pertempuran yang benar-benar penting. Diam tidak sama dengan menyerah, kadang itu adalah strategi terbaik untuk melanjutkan hidup kita dengan damai dan fokus pada hal-hal yang lebih positif. 7. Mengevaluasi kembali hubungan dan kebutuhan. Terkadang, diam juga memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi hubungan kita dengan orang yang telah menyakiti kita. Apakah hubungan ini masih layak untuk dipertahankan? Apakah kita perlu berkomunikasi lebih terbuka atau justru melepaskan diri? Diam memberi kita waktu untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak terburu-buru dalam menentukan langkah selanjutnya. Mengapa ini efektif? Membantu kita menyaring hubungan yang toksik dan fokus pada diri sendiri. Menyediakan waktu untuk berpikir lebih panjang tentang apakah kita ingin melanjutkan interaksi dengan orang tersebut atau tidak. Kesimpulan, membalas orang yang menyakiti kita dengan diam bukan berarti kita menghindari masalah atau lemah, tetapi lebih kepada mengambil pendekatan yang lebih bijaksana, penuh kontrol diri, dan menjaga martabat kita. Diam bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi lebih tentang bagaimana kita memilih untuk mengelola perasaan dan merespons situasi dengan cara yang lebih matang. Kadang-kadang, diam adalah cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri, memberi ruang bagi introspeksi, dan menunjukkan bahwa kita tidak akan terjebak dalam dinamika yang merusak kita. Dan dengan demikian, kita belajar untuk menghormati diri kita sendiri dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam psikologi, reaksi perempuan terhadap sikap diam seseorang, terutama dalam konteks hubungan interpersonal atau perasaan yang tidak terungkap, bisa sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor, seperti kepribadian, latar belakang, pengalaman emosional, dan konteks hubungan tersebut. Namun, secara umum,
ada beberapa pola perasaan yang mungkin muncul ketika seseorang, terutama pasangan atau orang yang kita pedulikan, memilih untuk diam, baik dalam komunikasi sehari-hari atau saat ada ketegangan. 1. Perasaan terabaikan atau tidak diperhatikan. Ketika seseorang memilih untuk diam, terutama dalam situasi di mana komunikasi biasanya dibutuhkan atau diharapkan, perempuan mungkin merasa terabaikan. Dalam banyak hubungan, komunikasi adalah salah satu pilar penting untuk membangun koneksi emosional. Ketika seseorang memilih untuk tidak berbicara atau menghindari komunikasi, perasaan terabaikan bisa muncul, terutama jika dia menginginkan klarifikasi atau perhatian. Mengapa ini terjadi? Banyak perempuan, secara umum, cenderung lebih responsif terhadap komunikasi verbal atau non-verbal sebagai cara untuk membangun hubungan dan mengatasi masalah. Ketika tidak ada respons, mereka bisa merasa bahwa perhatian mereka tidak dihargai atau bahwa pasangan mereka tidak peduli. 2. Kebingungan dan ketidakpastian. Diam seringkali menimbulkan ketidakpastian. Perempuan mungkin merasa bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama jika sebelumnya hubungan tersebut terasa baik. Ketika seseorang yang mereka pedulikan memilih untuk diam, mereka bisa merasa tidak tahu bagaimana menafsirkan sikap tersebut. Apakah itu berarti mereka melakukan kesalahan? Apakah hubungan mereka terancam? Atau apakah orang tersebut tidak lagi tertarik? Mengapa ini terjadi? Ketidakpastian ini berasal dari kebiasaan manusia untuk mencari penjelasan atau makna dari setiap perilaku. Ketika seseorang tidak berbicara atau tidak menjelaskan perasaan mereka, hal itu bisa menimbulkan spekulasi dan kecemasan. 3. Perasaan tersakiti atau dikhianati. Jika diam tersebut terjadi setelah sebuah konflik atau perasaan terluka, perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak dihargai atau tidak diprioritaskan. Diam bisa diartikan sebagai bentuk penghindaran, yang bisa memicu perasaan disingkirkan atau bahkan pengkhianatan. Mengapa ini terjadi? Perempuan mungkin merasa bahwa dengan tidak adanya pembicaraan atau penyelesaian konflik, perasaan mereka diabaikan. Jika pasangannya memilih diam daripada berbicara atau meminta maaf, mereka bisa merasa bahwa perasaan mereka tidak penting, yang berpotensi mengarah pada perasaan terluka. 4. Meningkatnya rasa cemas dan ketegangan emosional. Ketika seseorang yang kita pedulikan diam, terutama jika sebelumnya hubungan tersebut penuh dengan komunikasi yang baik, bisa timbul kecemasan. Perempuan mungkin mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mereka, hubungan mereka, atau apakah ada masalah yang lebih besar yang tidak dibicarakan. Mengapa ini terjadi? Kecemasan ini seringkali terkait dengan kebutuhan manusia untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hubungan mereka. Ketika ada ketegangan emosional dan tidak ada penjelasan, ketidakpastian itu dapat memicu kecemasan dan perasaan tidak aman dalam hubungan. 5. Mencari alasan atau memaksa pembicaraan. Beberapa perempuan mungkin merasa perlu untuk mencari tahu mengapa seseorang diam atau bahkan memaksa pembicaraan untuk mendapatkan penjelasan. Dalam hal ini, mereka mungkin merasa bahwa diam adalah tanda masalah besar dan mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut. Ini bisa menghasilkan perasaan frustrasi jika pihak yang diam tidak memberikan respon yang jelas. Mengapa ini terjadi? Keinginan untuk mencari tahu adalah bagian dari naluri manusia untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan klarifikasi. Jika komunikasi terputus atau terhambat, perempuan bisa merasa bahwa ada hal yang harus diselesaikan, dan mereka mungkin merasa bertanggung jawab untuk mencari penyelesaian itu. 6. Perasaan merasa terancam atau cemas akan kehilangan. Diam juga dapat menimbulkan perasaan ketakutan akan kehilangan. Ketika seseorang tidak berbicara atau memberitahu bagaimana perasaan mereka, perempuan bisa merasa bahwa hubungan itu sedang terancam atau bahkan berakhir.
Perasaan ini muncul terutama jika perempuan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan seseorang dan tidak tahu apakah diam tersebut berarti hubungan mereka dalam bahaya. Mengapa ini terjadi? Ketakutan ini berasal dari ketidakpastian hubungan. Dalam psikologi hubungan, komunikasi adalah sarana utama untuk membangun rasa aman dan mengurangi ketakutan akan kehilangan. Tanpa komunikasi yang jelas, perasaan tidak aman bisa muncul. 7. Perasaan mengambil jarak atau menghindari konflik. Ada juga kemungkinan bahwa perempuan merespons diam dengan cara yang lebih introspektif. Mereka mungkin mencoba untuk menilai apakah diam tersebut disebabkan oleh konflik yang belum terselesaikan, atau apakah orang tersebut butuh waktu untuk berpikir sendiri. Beberapa perempuan mungkin mencoba memberi ruang dan waktu kepada pasangan mereka untuk merenung atau menenangkan diri. Mengapa ini terjadi? Ini bisa terjadi karena perempuan menyadari bahwa kadang-kadang memberi ruang dalam hubungan adalah cara terbaik untuk menghindari konfrontasi langsung atau eskalasi konflik. Dalam hal ini, mereka mungkin menganggap diam sebagai cara untuk memberikan waktu bagi pasangan mereka untuk meresapi perasaan mereka. 8. Kemungkinan penghargaan atau kedamaian. Namun, di sisi lain, jika diam tersebut terjadi setelah sebuah perdebatan besar atau argumen, perempuan mungkin melihatnya sebagai kesempatan untuk kedamaian. Mereka bisa merespons dengan cara yang lebih tenang, merasakan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan perdebatan atau argumen yang berlarut-larut. Dalam hal ini, mereka bisa merasa bahwa diam adalah cara untuk menghentikan ketegangan dan memulai pemulihan. Mengapa ini terjadi? Kadang-kadang, dalam hubungan yang penuh emosi, diam bisa memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk menenangkan diri. Perempuan mungkin merasa bahwa tidak perlu berbicara lebih lanjut jika itu hanya akan memperburuk keadaan. Kesimpulan, perasaan perempuan terhadap diam sangat bergantung pada konteks hubungan dan kepribadian individu. Diam bisa diartikan sebagai tanda penghindaran atau ketidakpedulian, atau bisa juga sebagai cara untuk memberi ruang dan menjaga ketenangan. Namun, yang paling penting adalah komunikasi yang jelas setelah diam tersebut, agar tidak ada salah paham atau kecemasan yang berlarut-larut. Secara psikologis, perempuan cenderung lebih sensitif terhadap perubahan dalam komunikasi, dan diam dapat memicu berbagai perasaan seperti kebingungan, kecemasan, atau bahkan rasa kehilangan. Untuk menghindari perasaan ini, komunikasi yang terbuka dan jujur setelah periode diam sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan penuh pemahaman.